Saya merasa miskin, banyak utang. Ada yang lebih parah tapi lagi. ada yang lebih susah lagi. Nah disitulah saya mulai bersyukur. Tadi saya nggak bersyukur sama sekali. Bener, saya merasa saya ini manusia paling miskin di dunia. Paling udah berat. Tapi ada yang lebih miskin lagi, akhirnya saya bersyukur di situ. Ternyata yang ngumrohin pembantu rumah tangga. Oh, Pembantu rumah tangga. Saya pikir orang kaya. Begitu pas sama kali datang, dia pakai daster. Ini yang ngumrohin saya ya. Itu kan HRD. Jadi yang pakai jas, yang S1, S2, S3. Segan semua sama saya. Padahal tukang doa. Saya kesana kan pakai mobil kan. Masya. Security-nya hormat semua. Nah, udah kayak jenderal aja. Wah. Wah. Alhamdulillah udah selesai makan. Kenyang. Mas Adit, Ya, ini makanannya saya pakai untuk sholat. Kebagian pahalanya. Saya tambah hafalan Quran saya. Tambah pahalanya. Masya Allah. Saya gunakan ini untuk fisabilillah berdakwah. Saya sehari bisa mengisi 4 sampai 5 kali jadwal. Antum sudah mengisi tenaga saya. Pahalanya ngalir ke antum. Masya Allah. Kebayang itu. Makanya jangan main-main dengan memberi makan. Ya Ustaz ya. Bahkan Nabi itu bilang nih sebaik-baik amal itu adalah memberi makan. Iya, memberi makan. Dan teman-teman jangan sampai jadi pendusta agama. Ngaku beragama tapi bohong. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menolak fakir miskin dan meremehkan anak yatim. Masya Allah. Kita pengen tahu pak ininya, dapurnya. Boleh lihat ya? Boleh. Yuk kita lihat. Yuk. Masya Allah, kita lihat ya dapurnya, rumahnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Pengen ngelihat dapurnya, ya Allah bersih dapurnya. Masak nasi di sini, Ustaz. Iya, Masya Allah. Oh, masaknya, Masya Allah iya. Jadi pembuangannya keluar, nggak asap ya. Dandangnya juga kan. Ini ada dandangnya nih. Dandang-dandang, Masya Allah. Kualinya segede gini. Ya, sekali masak kan banyak. Masya Allah. Ini Iya. kompornya, soalnya maaf Ustaz, ininya kotor nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Insya Allah. Dan saya dengar ada santrinya juga. Itu gimana ceritanya? Di atas, Oh gitu. Bisa lihat. Punya santri loh, diam-diam. Ada masjid juga di atas. Allah. Buat sholat kita kan di atas. Luar biasa. Pak, talibul ilminya di atas. Ya Allah, ya Allah. Ya kalau misalkan Ya. jadi kalau misalkan ada pengusaha ikan, pengusaha pengusaha daging sapi, nah itu kalau misalkan dia mau Nyamper beramal, sini, bisa? nyumbang ikan itu kami senang banget. Oh, Bahagia boleh. banget, langsung di sini Boleh. nanti. Boleh, boleh. Apa langsung dimasak? Kita banyak teman-teman Iya. pengusaha. Nanti atau nyumbang ikan. Frozen Ustaz, kan banyak kan? Ini dia. Iya, yang jualan frozen gitu kan? Frozen. Iya tuh. Kosong. Oh, habis. Nggak ada. Habis. Nggak ada. Karena habis. Yang kemarin baru ayam dikeluarin. Masya Allah. Ayam, ikan. Boleh, boleh. Saya ikut nanti. Ikan, ayam, daging, Mau, semuanya Ustaz, apa aja. Yuk. Betul. Nanti bersihin Bu, Iya. Yuk. di atas ininya. Santri di atas. Ya. Nih, Ustaz. Masya Allah. Ada kiainya juga Ustaz. Oke, kita Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kiai. Yai. Masya Allah, enak banget ada majelisnya di atas. Buat kita ngaji, Ustaz, Assalamualaikum, di sini. Kiai. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum. Berapa santri sekarang? Ada 5 orang. Tadi 20. Masya Allah. Tapi dititipin karena kami sih Iya. kekurangan makin. Ya Allah. Nanti tak ambil lagi kalau misalkan ini udah. Kiai udah berapa lama di sini? Sudah berapa lama? Saya sama Pak Adi udah lama. Dari awal. Dari awal. Dari juga, awal. Dari awal sebelum membangun malah. Allah. Generasi awal. 2015, 2016. 2015. Sudah bersama, jadi saksi banget ya.
Bagaimana perjuangannya? Dan yang ngajar ngaji di sini Hmm. itu guru saya dari saya masih kecil sampai sekarang. Masya, masih di sini. Ngajar di Ustaz Sahrir. Masih di sini. Iya, jadi dia tahu betul. Dulu kan saya kan pernah nganterin dia. Saya dulu kan pernah tidur di masjid. Ustadz itu minta dianterin ke Depok. Jadi sepanjang perjalanan Ustadz itu main HP yang besar tuh, tablet. Dalam hati saya tuh gini, ya Allah enak banget jadi Ustadz, dia punya alat sebesar itu bisa Iya. Facebook kan. Tablet. Kapan lah saya ini punya alat kayak gitu kan. Nah gitu, sampai segitunya saya gitu kan. Nah, terus satu ketika Ustadz nih nikah, terus mau lahiran nggak punya duit ya. Saya bilang, Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat Aki katanya. Bisa ketemu nggak? Bisa itu. Nah, tapi nggak mau ngomong, diem aja. Lagi ada masalah nih Ustadz nih, gitu. Saya cari-cari terus. Nah, saya jebak. Begitu pas Ustadznya ke masjid, saya datang ke rumahnya. Saya sengajain. Masya Allah. pas lagi jam sholat, Ustadznya ke masjid, saya langsung datang ke rumahnya. Nggak ada orang, mana? Ternyata mau lahiran. Nah, gitu. Terus saya cari-cari info, bener nggak punya duit buat bayar lahiran. Allah. Saya langsung posisinya nggak punya duit juga, tapi saya langsung ngajak netizen. Saya langsung ngajak netizen, Iya. "Yuk, teman-teman, Iya, teman-teman. patungan yuk gitu. Aku ada 200.000. Siapa lagi yang mau ya Bantu 50.000, Ustadz. 10.000 dah gitu. Gak apa-apa yuk, patungan dulu kita gitu. Nah, ngajak patungan buat biaya bidan gitu. Dapat 5 juta. Wah, bersujud ya langsung. Allah. Mau ngajar di sini tanpa digaji, ada ngajar di sini. Selalu jadi wasilah pertolongan. Mau ngajar di sini tanpa digaji, tapi tetap saya cariin orang-orang baik lah buat ngasih bulanannya. Kan rumah kontrak. Iya. Nah, gitu. Udah sekarang aman, udah selesai Ustadz. Masih sampai sekarang. Masih di sini. Sampai sekarang. Masya Allah. Ngajar kitab sama Ini hafalan. saya pingin kenalan sini nak. Aziz dari mana? Samuel nama aslinya. Oh, Nama Bukan. hijab. nah yang tadi ya. Samuel. Yang ceritanya mualaf. Iya. masuk Samuel. Islam. Samuel. Diganti menjadi Aziz. Artinya perkasa. Wih. Saya ganti nama Ajis. Nah, kenapa? Karena kan Samuel tinggal di rumah tapis Quran. Nggak. Kalau kasih nama Samuel nggak enak gitu kan. Jadi Ajis aja deh. Gitu. Masya Allah. Nama aslinya Samuel. Usia berapa sekarang? 14. 14. Sudah punya hafalan? Baru masuk Islamnya kapan? Tahun berapa masuk Islam? Lupa dia. Udah lama sih. 2015. Sekarang lihat 2015 ke 2017. Sudah 2022. Sekarang punya hafalan? Yang sudah disetorkan? Enggak sih, pas di rumah tuh belum ngaji, pas ke sini doang. Oh, ke sini. Sekarang hafalan ada berapa? Baru 1 juz. 1 juz amma. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa loh. Terhitung baru. Nah, ini sini Fauzi. Sini Fauzi. Nah, kalau Sini. Fauzi ini sebatang kara. Adiknya, bapaknya, ibunya, sekeluarga tuh meninggal kecelakaan. Mas Adit, saya punya program orang tua asuh. Iya. Biar membiayain hidupnya sampai kuliah. Ini banyak yang nonton suka banget sama program orang tua asuh untuk santri penghafal Quran, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah membiayai lebih dari 1.500 santri penghafal Quran. Nanti dapat ya santri penghafal Quran semuanya. Teman-teman mau ikut nyusul, nanti boleh link di bawah ini diklik aja ya. Insya Allah untuk orang tua asuh. Fauzi, umur berapa nih? Mau ke 13. Bapak ibu masih ada? Ada. Gak ada bapak ibu? Rindu gak sama bapak ibu? Rindu ya? Punya kakak adik? Adik punya, tapi udah gak ada. Adik punya nggak ada juga? Tinggal sendiri? Sebatang kara, Sat? Meninggal semua. Gak ada yang selamat. Waktu kecelakaan itu kelindes malah Allah, kepalanya. Allah, adiknya. Semua. Jadi mobil truk itu nggak bisa ngerem. Remnya blong. Fauzi, Motor. Masya Allah Fauzi jadi penghafal Quran ya. Insya Allah biar jadi pembuka pintu surga untuk orang tua semua ya. Amin. Insya Allah ya. Ustadz ngeliat Fauzi ini orang hebat ini ya. Ya, Bismillah ya. Doain Ustadz Adit ya. Doain teman-teman semua ya dalam doanya Adit. Ya dalam doanya Fauzi ya. Amin. Ya, doakan ya. Insya Allah sebatang kara sudah nggak punya apa-apa. Insya Allah nanti di akhirat Allah muliakan ya. Insya Allah. Ya, insya Allah nanti Ustadz hubungin Ustadz Adit ya. Mudah-mudahan sampai kuliah ke Al Azhar Kairo ya. Insya Allah ya. Ada yang biayain nanti teman-teman kuliahin nih.
Ini anak pasti satu ngundang keajaiban buat antum. Ini feeling saya beda nih. Fauzi nih, Masya Allah. Sebatang kara loh, nggak ada. Wah gimana rasanya Ustaz? Nggak punya ayah, nggak punya ibu. Saudara nggak ada. Ya, bismillah Ustaz doain. Kamu sabar, ikhlas, dan kamu hebat. Ya, bismillah ya. Nah, ini Fauzi. Satu lagi April. Ini April. Insya Allah April. Aril. Oh salah kacamata saya nih ya udah siwer. Aslinya Aril. Syahril Sabirin. Syahril Sabiri. Aril ini anak yatim, bapaknya meninggal. Terus bantuin ibunya jualan plastik waktu masih kecil, usia berapa? 5 tahun ya. 5 apa 6 tahun? 8 tahun. Si kecil kan. Insya Allah Ustaz, ya Allah. Aku bilang ke ibunya kan, Aril nggak usah lah jualan plastik lah di pasar. Aku ajak aja lah ke Jakarta. Iya. Biar jadi penghafal Quran. Oh gitu ceritanya. Nah, jadi ibunya nanti tak bantuin aja buat bayar kontrakan. Allah. Kontrak di Palembang. Ketemunya di Palembang. Oh. Bapaknya meninggal terus jualan plastik yang plastik asoy, kantong Asoy, asoy iya, kalau bahasa Palembang. iya. Kalau di sini bahasa kantong Plastik kresek. Kresek, Yang di pasar Ustaz kalau. Iya. kantong kresek. Sekarang plastik, udah plastik, gitu. punya hafalan berapa yang udah disetorkan? Waduh, 9 udah antum kalah loh. Tapi kalau yang penting-penting Ya, Masya udah pada Allah. hafal semua, Ustaz. Iya. Kayak Al-Kahfi, Iya. Al-Muluk gitu. Masya Allah, keren antum. Wih, cakep. Semangat ya, semangat ya. Insya Allah, ini ganteng soleh nih. Insya Allah jadi Abdurrahman bin Auf baru umat ini ya. Ya, Abdurrahman bin Auf nih. Pengen sekolah, Ustaz. Anak santri ada yang sekolah. Ya. Sebenarnya santri itu banyak. Anak titipin. Karena anak nggak punya kemampuan untuk nyekolahin. Nah, di sini ada 5 ya. Jayas, ada si Jayas. Nah, sebenarnya santri itu banyak. Anak yatim semua. Karena nggak punya kemampuan, saya tuh takut dosa gitu. Iya. Saya dosa nggak nih nyekolahin, enggak cuma sekedar makan, tidur, belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, Tulus, sama Pak. fikih. Niatnya tulus, yang penting jalan aja dulu, nggak usah puri. Saya takut berdosa gitu kan, ngajakin anak santri tinggal di sini tapi nggak sekolah gitu kan. Jujur aja, anak saya nggak sekolah, bener saya juga sendiri nggak sekolah. Nah gitu, jadi anak-anak kan ku kasih pengertian kan gitu kan, jadi kita nggak usah saling nuntut lah gitu kan. Kita sama-sama makan sama-sama, ada ya, kalau nggak ada sama-sama nggak ada gitu, sama-sama nahan lapar. Abi juga nahan lapar. Allah. Gitu. Allah. Makanya kita terus berdoa, terus sholat sunnah jangan sampai tinggal. Minta terus Yang sama Allah, wajib sholat terus, sholat tahajud terus, sholat terus pokoknya. Yang penting banyak-banyak sholat. Meninggal Betul. juga nggak apa-apa nggak sekolah. Betul. Penting kita meninggal banyak amalan. Dan memang Allah katakan wasta'inu bisobri wassalah. Tapi Minta kalau misalkan tolong ada dengan sabar dan sholat ya, Masya Allah. Orang baik Ustaz yang mau nyekolah, wah Masya Allah. Wah, ini dia nih Alhamdulillah. dicari nih orang baik yang mau nyekolahin. Kelas berapa sekarang? Harusnya umur 1 SMA. Kita lanjut lagi sekolahnya. Sayang kalau terputus ya, jadi sambil nyantri sambil sekolah. Ya, Insya Allah banyak orang baik. Indonesia mah nomor 1 dunia, Ustaz. Ya, nomor 1 dunia orang-orang manusia paling baik. Jadi paling dermawan Indonesia, nomor 1, paling bangga gitu. Kayak apapun ya. Iya, lagi pandemi makin baik dia. Makin baik. Iya, buktinya banyak orang baik kayak beliau nih. Itu membuktikan Indonesia banyak orang baik. Insya Allah. Ini selain itu kamarnya tidur di sini, Ustaz. Ada di sini. Di sini ya Satu, kamarnya. dua, tiga, di bawah juga. Allahu Akbar. Gratis ini Ustaz. Gratis semuanya. Nyari yang gratisan aja. Insya Allah. Ini juga Quran gratis semua nggak dibeli. Iya, semua dikasih-kasih. Masya Allah. Nah ini kita lagi belajar ini nih, kitab hadis. Insya Allah. Nih. Bulughul Maram. Iya. Hmm. Ini. Ya. Harganya lumayan mahal juga ternyata kitabnya. Nanti Dilengkapi, Ustaz. insya Allah ya dari kami juga akan bantu banyak kitab-kitab ya, kitab-kitab dan mau yang bahasa Indonesia dan bahasa Arab, insya Allah dari Cinta Quran akan bantu. Terus satu lagi, insya Allah ya Cinta Quran akan membantu biaya bulanan untuk orang tua santrinya. Jadi program orang tua asuh ya, insya Allah ya. Tenang aja, ada Allah ya. Kan tadi kita yakin Allah Maha Kaya, beneran yakin. Kiai, insya Allah, mudah-mudahan doanya, insya Allah, kelihatan pancaran wajah orang soleh, beda, ya, ini apa namanya karomahnya doa beliau ini bisa jalan begini besar,
teman-teman semuanya, insya Allah ini sebuah rangkaian yang luar biasa ya. Bagaimana bisa dari makanan, bisa ada masjidnya, bisa ada pesantrennya, dan bisa semuanya ya. Itu juga yang tim-tim dapur Insya Allah. sebenarnya. Iya. Itu yang kerja di sini semuanya pokoknya. Awalnya kan saya itu kan sebatang kara, enggak punya siapa-siapa. Sebatang kara, enggak punya siapa-siapa. Saya merantau dari Palembang ke Jakarta, terus nikah suami istri. Nah, terus ketemulah sama Pak Batiar. Iya. Terus ketemu Ustaz Sahrir, ketemu Ustaz Maliki, ketemu anak-anak santri, ketemu sama tim dapur juga. Ada satu tim dapur itu tadinya dia tuh mau dibunuh orang. Lari-lari, ketakutan, nyamperin saya kan gitu, mau dibunuh orang. Saya bilang, kenapa kok mau dibunuh gitu kan? Anak istrinya, Pak, tolong anak istri saya. Kenapa mau dibunuh? Dibunuh siapa? Sama bos bangunan katanya. Ya udah, saya samperin, kenapa kok mau dibunuh gitu kan? Bawa pisau orangnya, bener-bener mau nusuk. Eksekusi. Nah, tapi saya bisa bela diri. Saya deketin malah saya deketin. Kenapa Pak gitu? Ini nggak mau bayar utang katanya. Berapa utangnya? 500.000. Saya ada 200. Alhamdulillah ada. Lalu, saya panjang dulu nih 200 ya. Ntar dulu utang lu. Jadi saya yang utang. Jadi Pindahkan urusan sama pindahkan dia ya, utangnya. gitu. Lunas sama dia. Utangnya sama saya. Saya bilang, yuk ke rumah saya cari duit dulu. Ya, akhirnya saya minta tolong bantuan teman saya. Dibantu 500, teman saya bantu 500. Jadi duit 200 saya balik. Saya masukin kantong saya lagi. Jadi saya nggak kurang duit. Itu Iya. maksudnya. Jadi sebenarnya yang nolong tuh orang, bukan Orang. saya. Nah, saya ceritain kan, jadi ada orang mau dibunuh. Saya ingat waktu ceramah kan, kalau kita bantu orang tuh mau dibunuh, ya kan, kita bantu dia pahalanya besar gitu kan. Iya. Nah, saya cerita ke teman saya gitu, teman saya bantu 500, saya cuma minta 300, Mas Adit saya semua aja deh 500. Padahal mau dibunuh. Iya, ya, nanti duit 200 saya nggak hilang. Balik lagi. Masuk kantong lagi. Pahalanya nggak hilang, pahalanya dapat. Coba bayangin. Iya. Dapat ya? Iya. Uangnya nggak hilang, kan keren. Masya Allah. Si Andi itu, si Pak Andi. Pak Andi, iya si Saya Andi. datang ke rumahnya. Habis saya bantu dia mau dibunuh orang kan, saya datang ke rumahnya, saya lihat anak istrinya. Rumahnya sepetak, nggak ada apa-apa. Lemari nggak ada apa. Jadi kalau baju pakai kardus. Lah ilah bilang ada TV, lah rusak pula, TV tabung yang zaman dulu tuh ya. Lah rusak pula, lah mati. Dia tuh kepengen, kalau kata anaknya ngobrol sama saya kan, kamu punya keinginan nggak? Keinginan kamu apa? Keinginan saya tuh kalau misalkan TV itu bener bisa nonton katanya. Orang kan kepengen kan, ada kepengen ini itu pengen AP. Ini enggak, dia kepengennya kalau misalkan TV itu ada duit buat benerin bisa nonton, itu doang keinginannya. Insya Allah. Tanya Pak Andi ini ternyata kerja bangunan, nggak dipakai orang lagi karena masa pandemi nggak ada proyek. Akhirnya saya suruhlah bantu-bantu di sini. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah ada terus Pak. Masya Allah. Jadi semua tim dapur yang masak, yang ngajar ngaji semuanya itu kan kita nggak ada akad sistem gaji bulanan. Iya. Tapi Iya. saya insya Allah akan selalu amanah. Kalau misalkan ada yang nitipin uang ke saya, sebagian itu saya sisihkan untuk relawan yang rumahnya ngontrak, yang nggak punya duit, pokoknya yang ekonominya sulit, seperti itu. Termasuk Pak Batiar, gitu kan. Kemarin motornya mogok, sedih banget saya denger. Ke masjid, mau ke masjid, mogok apa tuh? Bongkar mesin. Bongkar mesin, turun mesin. Nah, itu selalu saya kasihkan. Itu ada yang sampai dia setiap hari Jumat, jadi nggak ada gaji bulanan, nggak ada berkahnya kalau bulanan. Jadi gajinya setiap Jumat aja, kalau Jumat itu berkah. Setiap Jumat. Kan ada 4 kali Jumat. Anak santri juga dapat duit jajan Jumat, setiap Jumat. Ini anak santri setiap Jumat dapat 100.000, boleh diinfakin ke pemulung, ke fakir miskin, ya kan, anak-anak semuanya. Terus tim dapur juga setiap Jumat itu kita kasih 400.000 satu orang. Nah, terus ada juga yang koki utama yang masak si Ibu Gendut, itu 500.000 setiap hari Jumat. Kalau di total sebulan kan lumayan. Iyalah. Kalau kali berapa orang? Kali 2 juta berarti. 4 kali 5 kan gitu kan. Nah, lumayan. Alhamdulillah. Makan kan udah di sini. Iya, makan udah ditanggung sini. Yang nggak dapat gaji ya saya. Tapi nggak main-main, yang gaji Allah langsung. Allah langsung yang menggajinya. Tapi saya sering dapat hadiah, Ustaz.
misalkan contoh ketemu artis kan, orang hebat lah dia, orang siapa tuh namanya, Baim Wong. Saya dikasih umroh gratis, suami istri lagi. Iya. Ini mau berangkat lagi insya Allah. Iya. Tapi belum vaksin, nanti insya Allah lah Bismillah. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa Nah, berangkat. Mas Baim itu 2 anaknya itu di tekniknya Mas saya. Oh, antum tarik. Ya, alhamdulillah saya tuh dipercaya Di sini. di air kurma yang kemudian dikunyahkan, dimasukkan dari mulut saya loh, dari mulut saya dan nggak pakai PCR loh Mas Baim, Masya Allah. langsung dari mulut saya ke 2 mulut anaknya. Itu di teknik. Boleh nonton di YouTube Cinta Quran TV ada. Masya Jadi Mas Baim sama saya dekat banget, makanya saya tahu juga dari beliau dari Mas Baim. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi 2 anaknya Mas Baim saya tahnik. Jadi teman-teman semua ini luar biasa ya, kisah-kisah yang seperti ini yang nyata, ini nyata, bukan cerita dongeng, fakta ya. Jadi teman-teman kurang apa lagi ya, antum harus terinspirasi untuk jadi orang-orang baik ya, orang-orang soleh ya. Bismillah, pertolongan Allah bersama orang-orang baik ya. Tapi sabar dan sholat, sabar dan sholat. Tapi yakin loh sabar dan sholat, karena banyak yang bilang gini Ustaz, wah gue udah sabar, udah sholat kok belum datang-datang. Emangnya kayak nunggu catering datang gitu ya. Kami Pertolongan juga Allah. ditolong sama petir, Sat. Nah tuh lagi cerita lagi nih. Gimana? Ditolong sama petir. Apa tuh? Waktu itu kami perjalanan ke Tuh. Jogja sama anak santri ya. Hmm. Waktu itu Nek ya. Ke Jogja, ke tempatnya Ustadz Lukman Sedekah Akbar Iya, kemarin. di Jogja. Ya. Kami datang ke situ naik mobil. Hmm. Gitu. Tiba-tiba mobil kami ini disambar petir. Allah. Sambar petir, mati semua. Lampunya mati, mesinnya mati. Berhentinya mendadak di tengah-tengah lagi. Tengah jalan. Lihat belakang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, udah Allahu Akbar semua. Iyalah, Nggak ada yang kalau nabrak kalau satupun. kalau dihantam mobil tol, Hujan deras banget. Waduh, Hujan itu. deras sampai petir. Berhenti Masya mendadak Allah. langsung. Jadi Mati dari semua kecepatan 80 cet langsung. langsung tiba-tiba gruk, langsung berhenti. Jadi mendadak gitu lah. Kalau dipukul orang dari belakang kan udah selesai. Jadi noleh ke belakang terus kami noleh ke belakang terus Allahu Akbar, buka kaca nggak bisa, mati mesinnya. Mati. Iya, buka kaca hujan. Iya, ini bukan hujan juga. Nggak bisa dibuka kacanya. Oh Mati iya. total. Sat. Mesinnya mati. Allah. Nah terus akhirnya Lah terus gimana? yang di belakang itu udah mau nabrak ke kanan nggak kena ini. Jadi ini tuh nggak ada yang nabrak kami. Tuh berkah sedekah lagi. Begitu pas sopirnya turun, ternyata bannya lepas. Ay, Ban mobil kami itu lepas. Coba kalau nggak sama petir, mati kami di jalan. iya. Ban mobil kami lepas ternyata. Ya Allah. Jadi kami Buka. ditolong oleh petir. Jadi Allah. petir Pasti membuat dapat itu petir, mati. Sat. Hah, Mati, kalau enggak mesin berhenti. iya berhenti Itu dia. Yang ngasih Sakit tahu banget. mobil berhenti itu petir. Jadi kita kalau misalkan ini mana ban mobil satu lagi nggak ada, 3 bannya. Satunya lepas. Itu memang kuasa Allah. Iyalah. Ya Allah. Jadi kami Nah ini diselamatin. kisah nyata. Kisah nyata. Sat. Kisah Satu petir betul-betul baru kali itu saya seumur hidup. Bener, nggak pernah Iya, sama Allah kirim petir Duh, untuk langsung menyelamatkan itu. Udah suaranya kenceng. dengan caranya Allah. Tapi Caranya nggak ada yang Iya. kosong. Satu pun nggak ada yang Ya Allah, kosong. petir. Maksudnya Ya kan harusnya gosong itu. Cus, kebakar itu bisa. Ya, aku liatin semua atas, bawah, belakang, Utuh semua. Nggak ada yang kebakar Nggak ada yang atau kecil. Iya. konslet nggak ada. Padahal petir. Petir. Jadi begitu kan diambil sama sopir ban kan. Nah, itu akhirnya masang ban, nah, terus ke rest area itu diganti bannya, hancur bannya. Ini semua Ya udah. sobek-sobek Iya, semua. habis Tinggal semua. peleknya doang itu yang bisa Allahu dipakai. Akbar. Habis. Itu. Jadi Itu, Masya sambil Allah. Terus akhirnya Allah- gimana? Lanjut ke Jogja. Kami dapat hikmah yang luar biasa, ketemu Nah. sama Ustaz Lukman, Nah. Bang Rijal Armada. Jadi hikmah yang sangat luar biasa itu terkadang yang sesuatu yang membahayakan, Pandangan kita. menakut-nakuti, mengkhawatirkan ya kayak petir itu kan Iya. ngeri kan, Iya. yang mengerikan Iya. gitu kan. Cara Allah menolong. Lalu Gitu. kirim. Jadi ada orang ditolong itu Iya. cara Allah. Takdir Allah indah. Iya. Nggak ada yang terprediksi lah gitu. Kok bisa kami ditolong sama Allah melalui petir? Ya Allah. Kalau petir kan asumsinya kan kebakar. Iyalah, habis Nggak, gosong. kan bisa. Iya. Kalau ini kalau nggak Gosong. kena petir itu gimana kejadiannya? Banyak hilang satu banyak. Mana ban satu Dia lagi? ingetin. Hancur ya Allah gitu. Insya Allah. Luar biasa nih Intinya kisah-kisah. istiqomah aja lah terus. Insya Allah. Jangan bosan jadi orang baik lah. Terus Ya berbuat baik. Allah, ya Allah. Nanti ya Allah akan nolong kita. Betul. Pasti akan Allah tolong. Iya. Buktinya aja Allah nolong saya dengan petir. Nah, tuh, Insya Allah. Insya Allah. Ini pesan buat kita semua teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini obrolan kita semua terselenggara karena wakaf dari teman-teman di program Wakaf Cinta Quran Studio. Alhamdulillah Mas Adit nanti diundang ke Cinta Quran di Bogor dan di Bintaro. Kita sedang membangun studio
yang nanti santri-santri bisa live Quran di sana ya. Dan semua dana, kamera, semua biaya operasional itu dari wakaf studio. Masya Allah luar biasa, dan pahalanya kebayang yang ngalir. Bayangkan berapa juta orang yang nanti nonton ini ya. Masya Allah. Mas Adit, Kiai, Ustadz, makasih banyak ini. Alhamdulillah banyak pengalaman, pelajaran yang kami dapat yang nggak bisa diteorikan. Dan ini fakta benar bahwa pertolongan Allah itu hak. Inna wa'dallahil haq. Sesungguhnya pertolongan Allah itu, janji Allah itu pasti. Mas Adit, insya Allah nanti saya mau buat program bareng. Iya, Ustaz. Boleh ya? Setiap hari Jumat kita akan salurin, Ustaz. Ini kan makanan udah jadi. Saya bawa sembako sama herbal dan yang lainnya kami distribusikan di 5 titik antum. 5 titik. Setiap hari Jumat. Mudah-mudahan ini setiap Jumat rutin kita kasih makan kenyang, pulangnya mereka pun punya. Jadi bantuin. Yang kedua, kami juga akan bantu santri-santri. Di Cinta Quran juga kita punya donatur. Insya Allah akan bantuin santri-santri. Dan juga nanti insya Allah pingin bareng-bareng sama Mas Adit. Kita buat lagi seri keduanya. Kita bareng-bareng ke penjara-penjara. Bareng Mas Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Ikut ngelihat langsung orang yang nggak bisa baca. Ikut training. Cuma 6 jam, setelah itu langsung bisa baca Quran. Ya, teman-teman ya, ini menakjubkan Quran. Quran ini menakjubkan. Dan tahukah kita ada 100 juta ternyata orang Indonesia. 100 juta orang nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Nah, jadi teman-teman ini PR kita bersama. Mudah-mudahan ya Ustadz, Kiai, Mas Adit, sehat terus ya, teman-teman sehat terus. Ini kisah-kisah bukan banyak teori, tapi fakta langsung betapa dahsyatnya sedekah. Sedekah itu bahkan di Al-Quran dikatakan ya, bahkan kalau mayat itu boleh ditunda matinya, dia minta sedekah. Laula akhortani ila ajalin qarib fa astadaqah. Kalaulah boleh aku ditunda sebentar saja, kata mayat itu mati kemarin, aku akan minta sedekah. Bukan minta sholat, bukan puasa, mintanya sedekah. Masya Allah, dahsyat ya. Jadi jangan main-main dengan sedekah, muliakan. Karena sedekah ini berarti berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Kita ikuti seri berikutnya di Kata UFK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para wakif, para donatur. Alhamdulillah wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Kreatif Studio bertahap telah dilakukan. Beberapa alat-alat canggih untuk menopang dakwah digital telah kita tunaikan. Dan bertahap kita akan menyelesaikan pembangunan, yakni pembebasan tanahnya dan pembangunan gedungnya, juga infrastrukturnya. Tentu semua alat-alat ini digunakan di jalan dakwah. Dan bayangkan setiap kali alat ini ditayangkan untuk menghantarkan hidayah, maka kita pun kebagian pahalanya. Bahagia sekali. Maka sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan tentu ini belum tuntas, belum selesai. Karena ini adalah bagian kecil dari perjuangan kita menghantar hidayah hingga ke penjuru dunia dengan media dakwah digital. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomah dalam kebaikan. Lanjutkan wakafnya, insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.